Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat bertemu dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Saya yang memimpin kita dalam doa ini dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih karena kekuatan yang Engkau telah sediakan buat kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami dapat bersekutu melalui ibadah secara maya ini. Kami percaya bahwa kekuatan yang daripada Engkau lah yang memampukan kami untuk meneruskan ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa kami di surga, kami berdoa menyerahkan perjalanan ibadah ini dari permulaan hingga selesai. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terlibat dalam ibadah pada hari ini, baik dalam memimpin puji-pujian, biarlah semuanya itu diangkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin, firman-Mu itulah yang meneguhkan kami, firman-Mu itu yang memberi kami kemenangan, bahkan firman-Mu itulah yang memimpin kami ke jalan kebenaran, dan firman-Mu itu juga yang memerdekakan jiwa kami bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa memberkati jemaat Tuhan dimanapun kami berada mengikuti ibadah ini. Kami percaya yakin Tuhan ada di situ. Biarlah kami mengikuti ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami tertib melakukan ibadah ini bukan hanya seperti kami di gereja, tetapi dimanapun kami berada kami tahu dan yakin bahwa Engkau ada di situ dan Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang mengambil bahagian dalam mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapa. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami yakini bahwa Roh-Mu akan memimpin kami, meneguhkan kami sepanjang ibadah ini, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang kami tinggikan dan agungkan. Haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Pengharapanku hanya Yesus.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan pada seluruh jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, senang sekali membawa kita untuk berdoa bersama-sama dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami pada pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama lagi dalam ibadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya kami rindu mendengar Engkau berbicara. Kami rindu mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Dan kami siapkan hati pikiran kami untuk dapat menikmati berkat daripada firman-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat bertemu, selamat bergabung kepada seluruh jemaat yang dapat bergabung pada hari ini. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua pada pagi hari ini, bahkan beberapa hari ataupun sejak dalam kehidupan kita ini kita dapat menikmati betapa luar biasanya Tuhan, betapa indahnya kasih Tuhan, betapa pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata buat kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pada penghujung bulan Agustus yang lalu, kalau saya tidak silap tanggal 23 hari bulan Agustus, pada waktu itu tengah malam dan saya tidak dapat melelapkan mata karena rasa seperti ada kegelisahan dalam hati saya. Pada waktu itu saya mundar-mandir ke sana kemari untuk karena tidak dapat melelapkan mata. Pada waktu itu juga saya mengambil kesempatan untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah lagi yang Engkau mau supaya saya lakukan dan saya perkatakan kepada jemaat-Mu. Nah, pada waktu itu saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa yang bersuara ataupun menyatakan sesuatu dalam jiwa, dalam hati saya. Ya, dan suara itu terdengar seperti ini. Anak-anakku sedang berada dalam keadaan putus asa. Berikanlah mereka harapan, berikanlah mereka semangat, berikanlah mereka dorongan, dan berikanlah mereka keyakinan. Pada waktu itu saya seolah-olah saya tersentak karena suara itu begitu jelas berbicara dalam hati saya. Dan saya percaya itu adalah suara Tuhan, suara Roh Kudus yang menjawab pertanyaan saya sebentar tadi, yang mengatakan apa lagi yang saya perlu perkatakan. Nah, dalam beberapa hari kemudian ketika saya menyusun rencana khutbah saya ini, rencana khutbah untuk bulan 9 ataupun bulan September ini, saya telah menyediakan beberapa tema. Dan tema-tema ini seperti yang telah kita dengar pada penghujung bulan Agustus lalu, yaitu jangan biarkan hatimu kosong. Dan minggu kemarin ataupun minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang tema jangan biarkan hatimu dalam keadaan terluka. Dan pada hari ini saya ingin sampaikan juga tema yang berbicara sedemikian, yaitu jangan biarkan hatimu gelisah. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita ini setiap hari, setiap waktu kita diperhadapkan dengan berbagai cabaran. Dan cabaran-cabaran itu membuatkan kita rasa gelisah, rasa susah hati. Dan cabaran-cabaran itu membuatkan kita rasa tidak tentram. Ada kalanya kita tidak tentram, ada kalanya kita merasa sangat lelah ketika menghadapi cabaran-cabaran itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membaca satu petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita sama-sama membaca di dalam kitab Mazmur 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita lihat pembacaan ini dan kita renungkan kata-kata dalam pemazmur ini. Kita akan baca Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Demikian firman Tuhan yang kita bacakan pagi ini. Sungguh jelas menyatakan kepada kita bagaimana pemazmur menggunakan segala keberadaan ataupun menggunakan segala kesempatan pada waktu itu untuk memandang kembali kepada Allah, yaitu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan pelepasan buat dia, yang memberikan dia kehidupan yang lebih baik selepas itu. Nah, ini merupakan dalam Mazmur 43 ayat 1-5 kesinambungan daripada Mazmur 42. Kita dapat lihat di sana. Dan ini merupakan doa pemazmur, seruan pemazmur kepada Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati dan Allah yang kaku, tetapi Allah yang hidup. Dia berseru kepada Allah ketika dia sedang dalam pembuangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang yang dalam pembuangan ini, pastilah mereka ini di bawah suatu tekanan yang hebat. Seperti dalam Yesaya 4 pasal yang ke-40 sampai 55. Di sana berbicara menceritakan tentang keadaan Yehuda. Pada waktu mereka telah diangkut ke Babel, mereka dalam keadaan hancur dan tidak punya harapan, tidak ada harapan. Tetapi Yesaya memberikan mereka suatu harapan bahwa Tuhan pasti campur tangan dan Tuhan pasti melepaskan mereka dari keadaan kehancuran dan keadaan yang tidak ada harapan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya memberikan harapan ini dan mengharapkan agar bangsa ataupun bangsa Yehuda ini kembali mengingat Tuhan, kembali berseru kepada Tuhan, kembali berharap kepada Tuhan, yaitu Allah yang hidup. Nah, begitu juga halnya dengan pemazmur ini dalam keadaan dia hancur ataupun keadaan hancur hatinya. Tidak ada harapan lagi karena impitan musuh ataupun impitan keadaan yang begitu luar biasa. Dia mengingat bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat dia mengadu. Dia sadar bahwa hidupnya senantiasa memerlukan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga perlu mempunyai kesadaran seperti ini. Kita juga sebagai orang-orang percaya penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa kita ini selalu memerlukan Tuhan. Memerlukan Tuhan. Penting bagi kita untuk menyadari selalu bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi apapun cabaran dalam dunia ini. Saudara mungkin ada yang berkata, saya mampu. Tapi sejauh mana kemampuan kita kalau tanpa bersandar kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur juga mengatakan dalam ayat pertama dan ayat yang kedua, menyatakan kepada Allah tentang segala keadaan atau ketidakadilan atau kejahatan yang telah dan sedang dia alami, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, keinginan pemazmur dalam ayat yang ketiga dan keempat di sana dikatakan, keinginan pemazmur adalah untuk menikmati segala keadaan yang dulu. Kebebasan untuk beribadah, itu yang dia rindukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam konteks yang hampir sama pada hari ini, kita juga diperhadapkan dengan situasi yang sama, hampir sama. Kita juga sangat merindukan keadaan seperti yang dahulu. Saya terpikir saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita waktu kita masih bebas beribadah, waktu kita masih bebas untuk beribadah, kita tidak lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, tetapi kita sambil lewat. Nah, sekarang bila sudah kita menghadapi situasi yang sangat gawat, sangat genting ini, yang tidak membenarkan kita, yang tidak membebaskan kita untuk beribadah, puji Tuhan karena ada orang yang bertanya bila mau ibadah di gereja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kini kita sedang berada di situasi yang amat berbeda. Kita dikuasai berbagai bentuk perasaan, kita dikuasai oleh berbagai bentuk tekanan, kekangan, kita dikuasai oleh berbagai perkara yang pastinya membuatkan kita ini mengerah seluruh keberadaan kita untuk agar kita jangan lemah, tetapi kita harus
menggagahi segala kelemahan kita dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan karena Dia selalu ada untuk menolong kita, memberikan kemampuan bagi kita, dan berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kelima juga pemazmur berusaha mempertahankan keyakinannya. Pemazmur berusaha mempertahankan keyakinannya dan memberi semangat kepada dirinya sendiri. Memberi semangat kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku, dia katakan. Nah, ini dia memberikan semangat kepada diri dia sendiri, memberi peringatan, memperingatkan diri dia sendiri supaya jangan lemah, supaya jangan tertekan, jangan takut dengan cabaran. Nah, ini yang dilakukan oleh pemazmur. Dia memberi keyakinan ataupun mempertahankan keyakinan dan memberi semangat kepada dirinya sendiri menghadapi berbagai keadaan yang dihadapi ataupun yang di luar jangka. Nah, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, tenanglah hai jiwaku. Saudara, dalam hidup ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita perlu jaga semua yang ada pada kita ini sebaik mungkin. Dan mungkin roh itu tidak perlu kita jaga karena itu adalah haknya Tuhan. Karena Tuhan yang memberi ruah pada kita dan ruah itu adalah pemberian Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tapi jiwa dan tubuh ini perlu kita jaga bagi kemuliaan nama Tuhan. Perlu kita rawat, perlu kita pastikan dia dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan terawat, dalam keadaan yang didandani dengan baik. Jiwa ataupun tubuh perlu dirawat dan didandani dengan baik. Jangan compang-camping, jangan tampil apa adanya. Tetapi tampillah seadanya, sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan jiwa, perlu dirawat dan dijaga supaya tetap segar dan tidak lemah ataupun tidak dikuasai oleh kelemahan. Saudara, itulah sebabnya Musa mengatakan kepada Yosua ketika Musa mendelegasikan tugas ataupun memberikan tugas ini kepada Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel. Musa katakan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6, ayat 7 dan 23. Di sana dikatakan Musa mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudara, bukan saja Musa tetapi Tuhan juga berbicara kepada Yosua, memberikan kata-kata semangat ini kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita kehilangan keyakinan diri. Dan kata-kata semangat ini juga digunakan oleh Yosua untuk bangsa, menyemangati bangsa Israel. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6, ayat 7 dan ayat yang ke-9. Memberi semangat kepada bangsa Israel supaya mereka jangan lemah. Supaya jiwa mereka jangan terpengaruh ataupun jangan mengalami kelemahan. Supaya mereka tidak dipengaruhi oleh kegelisahan dalam kehidupan mereka. Nah, Daud juga memetik kata-kata semangat ini untuk menyemangati Salomo, anaknya. Dia memberikan ini dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 20. Dia menyatakan kepada Salomo, lalu berkatalah Daud kepada Salomo dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 20. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkara ini sangat luar biasa. Untuk memberikan semangat supaya jangan kita ini lemah, jangan kita dikuasai oleh kelemahan, jangan kita dikuasai oleh kelalaian. Daud juga, pemazmur Daud juga menyatakan kepada seluruh bangsa dan kita semua pada hari ini dalam Mazmur 31 ayat 24. Sana dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan.
Kenapa perlu ataupun kenapa perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini diungkapkan? Untuk memberi semangat kepada kita, untuk memberi kekuatan kepada kita, supaya jangan kita dikuasai oleh kegelisahan, jangan kita dikuasai oleh perkara-perkara yang melemahkan kita, sehingga kita apabila kita lemah kita tidak akan dapat lihat lagi jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, Tuhan Yesus juga mengambil ataupun seringkali mengatakan perkara-perkara seperti ini kepada para muridnya dan kepada kita pada hari ini. Antara kata-kata yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada kita semua, yaitu jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Berarti ada kekuatan dalam harapan yang Dia berikan dalam menghadapi hidup ini. Dia tidak ungkapkan itu dengan begitu-begitu saja. Tetapi dia ungkapkan kepada kita, dia ungkapkan kepada semua orang. Dan dalam ungkapan itu ada kekuatan dan harapan yang dia berikan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini saya mau bawa kita untuk belajar seperti mana yang saya sebut tadi. Tema untuk hari ini yaitu jangan biarkan jiwamu gelisah, hatimu gelisah. Nah saudara, jiwa adalah pusat kehidupan kita. Jika kita tidak merawat jiwa dengan baik, maka kita akan hanyut dalam berbagai bentuk kegelisahan. Dan akhirnya membentuk suatu kekerasan, akhirnya membatu, yang akhirnya menjadi beban dan akan menjadi kesusahan, yaitu masalah. Nah, perkataan gelisah pula adalah suatu perasaan. Berbicara tentang suatu perasaan. Perasaan yang dialami oleh seseorang. Dan di dalam perkataan itu, dalam pengertiannya, perkataan gelisah itu terdapat di dalamnya takut, ketakutan, kebimbangan, ketidaktenangan, rasa bersalah, ketidakmampuan untuk melakukan, merasa terasing, merasa kehilangan, merasa tidak layak dan sebagainya. Itu yang terdapat di dalam perkataan gelisah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perkataan gelisah juga memiliki pengertian yang dari sisi positifnya yaitu rasa gementar, rasa gementar dan gelisah karena bagaimana mencari solusi yang paling baik, dan gelisah karena ingin memberi yang terbaik, gelisah karena menjadi orang yang sangat dihormati. Itu baik, itu dari segi positifnya. Tapi dari segi negatifnya, gelisah adalah suatu perasaan di mana ada ketakutan di sana, ada kebimbangan, tidak tenang, dan rasa bersalah, dan juga rasa tidak mampu untuk melakukan. Ada di sana, menjadi orang yang ataupun merasa tidak layak dan sebagainya. Itu yang dari segi negatifnya. Nah, kegelisahan yang pertama ini bisa membuatkan kita mengambil keputusan yang tidak seimbang. Kegelisahan yang di dalamnya ada ketakutan, kebimbangan, dan rasa tidak yakin diri dan sebagainya ini boleh membuatkan kita mengambil keputusan yang tidak seimbang. Kegelisahan boleh membuatkan kita ini hilang keyakinan diri. Dan kegelisahan juga boleh membuatkan kita lemah selemah-lemahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang membuat jiwa mengalami kelemahan ataupun kegelisahan. Salah satunya ialah tekanan. Tekanan hidup, tekanan perasaan. Ini terjadi karena keadaan sekeliling ataupun keadaan diri kita sendiri yang tidak boleh mengendalikan, tidak pandai mengendalikan perasaan kita sendiri. Saya menemukan seorang teman, seorang saudara yang bingung karena diri dia sendiri. Dia tidak pernah dapat mengurus diri dia sendiri sampai sekarang. Dan dia seringkali dikuasai oleh panas baran dan sebagainya. Saya menemukan itu. Dan baru-baru ini pun saya memberi nasihat kepada dia, tapi dia bukan orang di sini.
Saudara yang dikasih Tuhan, selama kita memikirkan hal-hal yang menekan dalam kehidupan kita, semakin hal itu menghimpit kita. Selama kita benarkan tekanan itu menekan hidup kita, maka selama itulah kita tidak akan melihat jalan keluar, solusinya. Sekalipun mungkin ada orang yang tunjukkan jalan keluar, menasehati kita, memberikan kita dorongan, memberikan kita kata-kata rangsangan, kan, kata-kata semangat untuk menyemangati kita. Tetapi kalau kita tidak melepaskan ataupun kita masih pegang ataupun memeluk erat apa yang dinamakan kegelisahan yang menekan kita, di situ kita tidak pernah dapat terlepas daripada kegelisahan itu sebenarnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita perlu mempunyai kesadaran. Perlu sekali mempunyai kesadaran bahwa kita ini memerlukan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ada Tuhan, maka adalah kekuatan. Tiada Tuhan, maka kita pasti tidak akan tahu hala tuju hidup kita. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 di sana menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tenang dari apa? Dari segi apa? Ini berbicara tentang bagaimana kita mengendalikan jiwa kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan keberadaan hati kita, mengendalikan situasi pemikiran kita. Perlu jadi orang yang dapat bertenang, supaya kita dapat berdoa di hadapan Tuhan, supaya kita dapat berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, Tuhan Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu. Saya mengingat pada waktu Tuhan Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu dalam Yohanes 14 ayat 1. Ternyata ketika itu Tuhan Yesus melihat kesedihan dan kebimbangan yang terpancar dari raut wajah para muridnya ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang kepergiannya ataupun keadaannya apabila dia kembali kepada surga. Nah, dia melihat suatu kesedihan dan rasa cemas serta kebimbangan yang terpancar dari raut wajah para muridnya. Dia mengerti dan dia memberikan mereka pengharapan ataupun memberikan mereka penghiburan. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu, kata Tuhan Yesus kepada muridnya. Saudara, soalnya di sini bukan semata-mata penghiburan untuk mereka dan semua orang percaya. Tetapi perkataan itu merupakan suatu jaminan. Janganlah gelisah hatimu. Itu merupakan suatu jaminan yang luar biasa kepada orang-orang percaya. Semasa kita masih hidup dalam dunia ini, kita ada jaminan. Karena Tuhan Yesus sudah katakan jangan gelisah hatimu. Dia memberikan kita pengharapan, kekuatan untuk menghadapi segala cabaran. Dan jaminan itu juga jaminan yang kekal yang Tuhan Yesus telah janjikan, yaitu tempat kita di surga. Itu yang Tuhan Yesus telah tetapkan ataupun nyatakan kepada para murid Tuhan Yesus dan kita pada hari ini yang masih hidup. Nah, perkara ini sepatutnya menjadi pegangan bagi setiap orang percaya. Nah, ini juga bukti bagi semua orang bahwa Tuhan Yesus yang kita andalkan lebih mengerti akan keperluan kita. Dia paham akan kegelisahan kita. Dia mengerti akan kegelisahan kita, kesusahan kita. Dia mengerti akan kesusahan hatimu. Dan dia punya solusi yang terbaik untuk membawa kita keluar daripada kegelisahan itu. Sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu sudah mengatakan kepada kita dalam Yohanes pasal 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti ada jaminan di sana.
Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan. Berarti di luar Kristus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan jangan takut. Jangan takut dalam menghadapi segala sesuatu keadaan dunia pada hari ini ataupun masa akan datang. Jangan takut, kata Tuhan. Perkataan jangan takut ini bersifat dinamis, bersifat dinamik, berterusan. Dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya, selama dunia ini masih ada, perkataan Tuhan Yesus tetap hidup. Dan tetap ada jaminan, tetap ada kekuatan, dan tetap boleh diharapkan. Karena dia katakan jangan takut. Dan untuk melalui segala keberadaan atau keadaan dunia pada hari ini dan akan datang, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia akan menggendong kita saat kita tidak mampu. Dia akan memegang tangan kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita tenaga yang baru dalam menjalani kehidupan dalam dunia yang banyak sekali cabaran ini. Karena dia tahu kalau kita tidak cukup kuat untuk melalui semua itu. Dia tahu kalau kemampuan kita itu sangat terbatas. Maka dia katakan jangan takut. Dan janganlah takut, jangan gelisah hatimu, jangan biarkan hatimu dikuasai oleh kegelisahan. Nah, Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita, aku menyertai kamu sampai Maranatha. Sampai bilakah itu? Sampai kesudahan dunia ini. Dia menyertai kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dalam sesulit apapun masalah yang kita hadapi, dia tetap ada. Yang dia tunggu adalah hatimu, penyerahanmu, dan engkau sendiri berbicara kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang juga selalu membuatkan kita rasa gelisah adalah tuduhan-tuduhan iblis. Ini kita tidak perlu risau, ini kita tidak perlu takut. Karena tuduhan iblis ini selalu membuatkan kita kurang tidur, dan kurang nyaman, dan sebagainya. Tuduhan iblis membuatkan kita rasa gelisah sehingga kita tidak dapat tidur, tidak nyaman kehidupan karena dia menuduh dan menuduh kita sampai kita jadi lemah. Itu pekerjaan iblis. Tetapi tak perlu risau, tidak perlu risau akan hal ini karena firman Tuhan mengatakan pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatan yang ada padamu. 1 Korintus 10:13. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegelisahan akan dengan sendirinya hilang bila kita menyembah Tuhan ataupun bila kita dekat dengan Tuhan. Bila kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kegelisahan akan dengan sendirinya hilang apabila kita tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulannya, kita sedang mengalami berbagai keadaan pada hari ini. Saya tidak perlu bertanya kepada pribadi lepas pribadi. Yang pasti sekarang ini kita sedang mengalami, kita sudah mengalami, sedang mengalami dan pasti akan mengalami berbagai tekanan. Berbagai keadaan yang silih berganti datang dan datang lagi dalam kehidupan kita. Saudara, yang mungkin pada suatu titik kita sudah mulai putus asa. Kita sudah mulai menimbang-nimbang untuk meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi jangan sekali-kali saudara, kita lihat pemazmur yang berada dalam keadaan hancur dan tidak punya harapan. Dia berseru kepada Tuhan. Ketika dia melihat dan berseru, memandang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan memberikan dia kekuatan semula. Saudara, Tuhan yang sama yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah oleh pemazmur, yang disembah oleh orang-orang percaya, Tuhan yang sama yang telah menjawab setiap seruan doa, yang telah mengangkat mereka, yang telah melepaskan mereka dari segala jerat maut,
yang telah mengangkat mereka dari segala kelemahan, memberi kekuatan. Tuhan yang sama yang kita panggil pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus, itu membela kita pada hari ini juga. Melepaskan kita dari segala tantangan ataupun cabaran yang membuatkan kita sebenarnya lemah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang sama juga memberikan kita kekuatan baru. Tuhan yang sama juga akan mengangkat kita dari segala kelemahan dan kegelisahan kita. Tuhan yang sama juga akan memulihkan kita. Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus, juga yang memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini engkau gelisah karena mungkin pekerjaan, mungkin bisnis, mungkin keluargamu, dan mungkin orang-orang yang ada di sekelilingmu semakin menggelisahkanmu. Saudara, pandanglah dan berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah yang maha kasih, maha penghibur. Dia adalah yang maha mengerti, melepaskanmu dan memberimu kekuatan baru. Saya percaya Sadrak, Mesak dan Abednego ketika menghadapi kematian ataupun menghadapi hukuman maut yang mereka hadapi, bukannya mereka tidak gelisah, bukannya mereka tidak bimbang, bukannya mereka tidak takut, tetapi yang mereka utamakan adalah Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, sekalipun mungkin Tuhan tidak akan turun tangan pada waktu mereka berseru-seru itu. Tetapi mereka tahu bahwa hidup mereka, roh mereka, bahkan apa yang mereka telah lakukan itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berseru dan tetap percaya Tuhan itu ada berserta dengan mereka. Dan ternyata ketika mereka dibuang ke perapian yang begitu panas, ternyata Tuhan ada berserta dengan mereka di dalam perapian itu. Dan nyata sekali mereka tidak hangus terbakar. Bahkan bau api pun tidak terhidup lewat tubuh mereka. Saudara dikasihi Tuhan, luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Saudara, Tuhan Yesus Kristus ada, tetap ada dan sentiasa ada bagimu. Sekalipun mungkin dunia tidak menghiraukan ataupun dunia tidak memberi tempat bagi kita, tetapi kita tetap ada tempat di dalam hati Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, jangan biarkan hatimu gelisah, karena kegelisahan itu melemahkan. Dalam keadaan apapun kita pada saat ini, kesadaran bahwa kita memerlukan Tuhan itu sangat perlu. Orang percaya harus menyadari bahwa kita ini memerlukan Tuhan setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah hubungan kita dengan Tuhan juga semakin erat dan jangan lepaskan, jangan lewat-lewatkan, jangan ditunda-tunda, jangan bilang nanti-nanti. Bila Tuhan menjawab setiap seruan doa kita itu tepat pada waktunya, kita juga harus tepat pada waktunya senantiasa datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam merawat tubuh kita ini, jangan lupa juga merawat jiwa kita, biar kedua-duanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Merawat atau menjaga jiwa dengan kedekatan, mendekatkan diri dengan Tuhan, melalui firman Tuhan dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan, itu membuat kita yakin dan memiliki jiwa yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita perlu senantiasa berserah kepada Tuhan. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh kegelisahan, karena kegelisahan akan membuatmu lemah. Tetapi berserah kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus dan firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara buat kami. Engkau tetap akan berkata-kata, Engkau tetap akan memperingatkan kami supaya jangan gelisah. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan hidup kami, biarlah hidup kami ini senantiasa dapat memuliakan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun kami berada. Kami dapat menyemangati orang lain dengan firman-Mu, kami dapat memberikan mereka dorongan
dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.